Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sapa iku adzlamu luweh nganiaya aila ahada tegese ora ana wong suci iku maujud. Adzlamu kang luweh zalim. Miman sangking wong mana kang nyegah sapa men masajidallahi ing pira-pira masjid Allah. Ayat kura ing yen den sebut fiha ing dalam masjid apa ismuhu asmani Allah. Bisolati kelawan salat wa tasbih lan tasbih. Wasa'a lan lumaku sapa man fi kharabiha ing dalam ngerusak masjid bil hadmi kelawan ngrubuhake awit ta'tili utawa nyuwungake. Nazalat tumurun apa hadi ayah ikhbaron krono awe khobar anirum saking wong Romawi. Alladzina nyatane wong akeh kharabu kang rusak sapa alladzina Baitul Maqdis ing Baitul Maqdis. Au fil musyrikin utawa ing dalem wong-wong musyrik. Lama sodu yang dalam semangsane nyegah sapa musyrikin annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal Hudaybiyah ing dalam tahun perjanjian Hudaybiyah. Anil baiti saking mancing Baitul Haram. Ulaika utawi mengkono maniun iku makana ora ana iku lahum tetep kedue ulaik apa yadkhuluha yen to padha mancing sapa ulaik ing masjid. Ila khaifina angin pira-pira wakang padha wedi. Khabarun iku dadi khabar bi ma'nal amri kelawan makna amar, kelawan makna perintah. Ai akhifuhum tegese meten-metenana sira ing maniun bil jihad kelawan jihad. Fala yadkhuluha mongko ora manjing ing masjid sapa akadun wong suci aminan hale wong kang ngrasa aman. Lahum iku tetep kedhe maniun fit dunya ing dalem dunya khizyun utawi ino hawan tegese ino bil qatil kelawan den pateni wasabi lan den boyong. Wal jizyati lan den tarik pajak. Walahum lan iku tetep kedue maniun fil akhirat yang dalam akhirat adabun utawi siksa azimun kang agung. Wa utawi adab iku annaru neraka. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu. Dan siapakah orang yang lebih zalim? Ai la ahada azlamu. Artinya tidak ada seorang pun yang lebih zalim darinya. Ya, jadi kalimat waman azlamu ini adalah kalau dalam bahasa Arab termasuk jenis kalimat istifham ingkari. Kalau dalam bahasa kita mungkin semacam pertanyaan retorik. Ya, ini pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Bahkan pertanyaan tersebut sebenarnya adalah sebuah pernyataan. Jadi kalau dilihat dari kalimatnya, dia adalah kalimat tanya. Siapakah yang lebih zalim? Itu kan kalimat tanya. Tapi maksud yang terkandung adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa tidak ada orang yang lebih zalim dari dia. Mimma mana'a masajidallahi ayadhkura fiha ismuhu. Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang melarang menyebut asma Allah dalam masjid-masjidnya? Bisolati wa tasbihi dengan sholat dan bertasbih. Wasa'a fi kharabiha dan berusaha untuk merobohkannya. Bil hadmi awit ta'tili. Baik dengan jalan meruntuhkan masjid ataupun dengan mengosongkan masjid. Artinya mencegah orang untuk datang ke masjid. Nazalat ikhbarun 'anir rumi alladzina kharrabu Baitul Maqdis. Ayat ini turun menceritakan perbuatan orang-orang Romawi yang telah merobohkan Baitul Maqdis. Ya, ini adalah asbabun nuzul yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kalbi. Jadi menurut riwayat ini, ayat ini turun berkenaan dengan orang Romawi yang bernama Totelus dan pasukannya yang beragama Nasrani. Mereka menyerbu Bani Israel, lalu membunuh orang-orang yang bisa bertempur, menawan kaum wanita dan anak-anak. Mereka juga mengubah Taurat, meruntuhkan Baitul Maqdis dan melemparkan bangkai ke dalam Baitul Maqdis. Ini adalah asbabun nuzul yang pertama.
Au fil musyrikin lama satun nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah anil bait. Atau menurut riwayat lain ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang musyrik Mekah yang menghalang-halangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengunjungi Baitullah pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Ini adalah asbabul nuzul yang kedua yang juga bersumber dari Imam Ibnu Abbas, namun dari riwayat Imam Atha. Jadi dalam ayat ini ada dua asbabun nuzul yang dua-duanya bersumber dari Ibnu Abbas, namun jalur periwayatannya berbeda. Namun terlepas dari riwayat mana yang benar, yang jadi patokan adalah keumuman lafadz, bukan kekhususan sebab. Karena itu ayat ini bisa mencakup semua, baik itu ahli kitab maupun orang-orang musyrik. Bahkan ayat ini juga bisa berlaku bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad, seperti peristiwa Raja Titus, yakni Kaisar Romawi yang pernah memasuki Baitul Maqdis sekitar tahun 70 Masehi. Lalu mereka merobohkan Baitul Maqdis. Mereka juga merobohkan kuil Sulaiman dan membakar sebagian naskah Taurat. Nabi SAW juga pernah memperingatkan kaum Yahudi akan kejadian itu. Ayat ini juga dapat diberlakukan atas orang-orang musyrik Mekah yang menghalangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ketika memasuki Mekah. Bahkan juga bisa berlaku pada kaum Yahudi pada masa kini, di mana mereka meruntuhkan banyak masjid di Palestina, membakar Masjidil Aqsa dan berulang kali berusaha menghancurkan Masjidil Aqsa. Ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tiadalah sepatutnya memasukinya kecuali dengan rasa takut. Khobarun bimanal amr. Kalimat ini adalah kalimat berita namun mengandung makna perintah. Ay akhifuhum bil jihati falyadkhuluha ahadun aminan. Artinya takut-takutilah orang-orang kafir dengan jalan berjihad, sehingga tidak ada yang memasuki masjid-masjid Allah dengan rasa aman. Ini adalah perintah bagi kita, ya, bagi kita orang-orang Islam, agar jangan sampai ada orang-orang kafir musuh Allah yang bisa seenaknya masuk masjid untuk merusak masjid. Maka kita wajib berjihad sehingga orang-orang kafir yang hendak merusak masjid itu tidak bisa masuk masjid kecuali dengan rasa takut. Dan perintah ini juga dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya, ketika mereka telah menguasai Mekah pada tahun Fathu Mekah. Ketika Rasulullah SAW telah berhasil menguasai Mekah, dan maka saat itu tidak ada seorang pun warga Mekah yang dari orang-orang kafir yang berani masuk ke masjid kecuali dengan rasa takut. Namun ternyata Rasulullah SAW dengan kebesaran hatinya, beliau memaafkan semua kesalahan orang-orang kafir Mekah, sehingga tidak ada pembunuhan, tidak ada balas dendam dari Rasulullah SAW, hingga kemenangan itu didapat Rasulullah dengan jalan damai. Artinya tidak ada pentubuhan darah pada peristiwa Fathu Mekah. Lahum fil dunya khizyun hawanun bil qatli wassabi wal jizyati. Bagi mereka di dunia kehinaan, yakni kehinaan karena dibunuh dalam peperangan, ditawan, maupun mereka harus membayar jizyah atau peti. Walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka di akhirat siksa yang pedih. Wan naru, yakni neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tafsir saya lain kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu a'lam bishawab.